Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril. Oke gitu ya. Semoga kita selalu dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah amin. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi Mang berkesempatan untuk berbagi soal-soal CPNS, di mana soal yang Mang buatkan ini tentunya disesuaikan dengan FR yang beredar di alam jagat raya ini. Mudah-mudahan apa yang Mang berikan, apa yang Mang sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan, hari ini tak terasa kita memasuki hari yang ke-23 di pelaksanaan SKD CPNS 2021 ini pada tanggal 24 September 2021. Dan video sebelumnya sudah berbagi tentang soal TIU untuk permutasi ya, baik itu permutasi siklis maupun permutasi biasa, untuk cara kita menentukan banyaknya orang yang duduk pada meja melingkar, kemudian banyaknya kita memilih atau menyusun beberapa angka. Dan juga ada video mengakhir tentang sinonim, antonim ya, untuk kemampuan perbanyak, dan juga ada analoginya gitu. Pada kesempatan kali ini Maki akan berbagi kepada kawan-kawan tentang soal tes wawasan kebangsaan gitu ya, yaitu lebih tepatnya materi nasionalisme, bela negara, patriotisme, dan cinta tanah air yang sempat menjadi perdebatan di antara kita akhir-akhir ini gitu ya, karena bingung membedakan mana sih yang harus disebut kita jawab patriotisme, mana yang masuk nasionalisme, mana bela negara, dan mana cinta tanah air. Nah, kali ini Maki akan berbagi kepada kawan-kawan semua. Baik, untuk mempercepat itu kita langsung aja ketik kopi gitu ya. Di sini sudah sajikan sebuah masalah, namun apapun masanya minumnya teh botol seru gitu ya. Selalu happy masalah jangan senyum menjadi sebaik resolution. Biar apa? Iya betul. Biar sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya. Gracia Poli dan Apriani Rahayu sukses mencetak sejarah dengan menjadi pasangan ganda putri Indonesia pertama yang memenangi medali emas Olimpiade. Keberhasilan Gracia dan Apriani tak lepas dari dukungan yang diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan karyawan di Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Mereka berhasil meraih kejuaraan itu dengan perjuangan panjang melalui latihan keras dan disiplin yang ketat. Sikap Grace dan Apri yang rela berkorban demi negara itu termasuk bla bla bla: A. Patriotisme, B. Nasionalisme, C. Bela negara, D. Cinta tanah air, E. Bertahan negara. Oke kawan-kawan, karena yang di sini ditanyakan, jadi cara cepat untuk menjawab soal hots kayak gini, kita langsung aja nggak usah dibaca ininya, masuk ke sini. Yang ditanyakan apa? Oh, ternyata yang ditanyakan adalah sikap Grace dan Apri yang rela berkorban demi negara. Masuk di mana? Nah, waktu itu Maki menjawab patriotisme gitu. Kenapa harus patriotisme? Karena ada sikap rela berkorbannya. Memang, jadi kan gini, Gracia Poli Apriani Rahayu itu kan tentunya meraih kejuaraan ini tentunya bukan hanya sekedar latihan biasa saja kan. Dia melakukan perjuangan yang keras gitu kan ya. Kemudian disiplin yang ketat, latihan yang keras, mengorbankan waktu kan. Dia berarti ada sikap rela berkorban. Dia mengorbankan waktu luangnya untuk bersama keluarga, kemudian bersama teman-teman gitu ya. Untuk apa? Untuk berjuang keras. Kan tentunya kejuaraan itu tidak mungkin diraih tanpa adanya latihan. Sama dengan kayak kawan-kawan sekarang ini. Gak mungkin kawan-kawan akan meraih nilai SKD tinggi kalau nggak berlatih, kalau nggak belajar keras gitu dan berdoa keras. Makanya Maki selalu tekankan kepada kawan-kawan untuk maksimalkan doa, maksimalkan usaha gitu ya. Nah, sikap kawan-kawan rela mengorbankan waktu untuk bersama keluarga, misalkan bersama teman-teman main, ngopi, ngobrol santai gitu ya. Ngopi ya, ngobrol perkara iman misalkan gitu ya. Untuk belajar, berarti kawan-kawan sudah rela berkorban, maka itu kawan-kawan sudah masuk sikap patriotisme kawan-kawan ya. Gitu. Kalau ada rela berkorban, dan di sini ditanyakan sikap rela berkorbannya. Rela berkorban itu apa? Rela berkorban mengorbankan waktu karena harus berjuang. Berjuang yang panjang. Dan kan kawan-kawan untuk menghadapi tes CPNS kan nggak mungkin perjuangannya hanya 1 hari 2 hari. SKS katanya sistem kebut semalam. Itu bahaya kalau gitu ya. Tentunya harus persiapan jauh-jauh hari gitu. Berapa bulan ya? Bagusnya sih 2 bulan minimal gitu ya. Minimal 2 bulan menjelang tes. Bukan besok tes, sekarang latihan. Itu berarti nggak rela berkorban. Kawan kan belum memiliki sikap patriotisme gitu. Jadi jawabannya patriotisme. Apa sih patriotisme itu? Patriotisme itu adalah sikap yang berani, pantang menyerah atau menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara. Itu kan barusan sikap rela berkorbannya. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan atau haris atau patriotisme dalam bahasa Inggris.
Kalau menurut KBBI, patriotisme itu adalah sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Apalagi ini seorang atlet kan, dia mengorbankan segala-galanya, mengorbankan waktu untuk berjuang, latihan keras gitu kan ya, mengorbankan waktu untuk disiplin keras. Tentunya kan gak boleh dilarang kan makan ini, gak boleh makan asin gitu kan ya, biar gak kolesterol gitu kan ya, gak boleh makan pete gitu kan, biar gak sakit gitu maksudnya ya, dijaga. Nah, berarti dia rela berkorban untuk kejayaan, untuk meraih kejuaraan. Nah, dia berjuang keras gitu kan ya. Nah, itu masuknya patriotisme. Makanya menjawab patriotisme. Kemudian menurut buku Jiwa Patriotisme yang disusun oleh Sri Kartini tahun 2020, bahwa patriotisme itu berasal dari kata patriot dan isme, artinya sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan. Adapun yang dimaksud dengan patriotisme dijelaskan menjadi beberapa pengertian katanya. 1. Patriotisme merupakan sikap seorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya, semangat cinta tanah air gitu ya. Jadi dia mengorbankan waktunya, mengorbankan waktu luangnya, kemudian juga mengorbankan, ada yang terenggut lah untuk apa? Untuk meraih kejayaan dan kemakmuran tanah air gitu kan ya. Kemudian juga sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Dia kan sudah rela berkorban sikapnya tadi, makanya jawabnya patriotisme. Kemudian sikap dan perilaku seorang yang dilakukan dengan penuh semangat, rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa. Tadi kan rela berkorban untuk kejayaan bangsa gitu kan ya. Dan sikap seorang yang bersedia mengorbankan segalanya melebihi kewajiban untuk kemakmuran dan kejayaan tanah air, serta untuk tujuan negara. Jadi ada juga patriotisme itu yang bersedia mengorbankan segalanya melebihi kewajibannya gitu. Kalau maki misalkan kewajibannya apa? Tapi maki mengorbankan segalanya misalkan untuk kemakmuran kejayaan tanah air, maka itu maki sudah memiliki jiwa patriotisme gitu. Nah, kasus soal nomor 2 nih. Gracia Poli dan Apriani Rahayu merupakan atlet muda yang sukses mencetak sejarah dengan menjadi pasangan ganda putri Indonesia pertama yang memenangi medali emas Olimpiade. Sama ya soalnya kayak barusan ya, nggak apa-apa kita baca bareng-bareng aja lah, biar berlatih aja, kita berlatih kecepatan membaca ya. Keberhasilan Gracia dan Apriani tak lepas dari dukungan yang diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan karyawan di Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Mereka berhasil meraih kejuaraan itu dengan perjuangan panjang melalui latihan keras dan disiplin yang ketat. Hadiah yang diterimanya digunakan untuk mendirikan sekolah di Indonesia yang kemudian diberi nama Sekolah Kebangsaan Gracia Apriani Merdeka. Wow gitu ya. Ternyata di contoh kasus ini Gracia mendirikan sekolah gitu. Sekolah namanya dinamai Sekolah Kebangsaan Gracia Apriani Merdeka. Sikapnya yang melampaui wewenangnya sebagai seorang atlet dengan turut serta memajukan pendidikan di Indonesia termasuk siapa? A. Nasionalisme, B. Bela negara, C. Patriotisme, D. Integritas, D. Cinta tanah air. Nah ini tadi sudah Maki katakan bahwa tadi nih sikap seorang yang bersedia mengorbankan segalanya melebihi kewajibannya. Nah kewajibannya seorang atlet hanya untuk olahraga, tapi dia bersedia mengorbankan segalanya itu untuk kejayaan kemakmuran tanah air, yaitu mendirikan sekolah. Nah, ini juga masuk ke patriotisme kawan-kawan ya. Jadi si Gray ini bikin sekolah dengan modal sendiri, lalu diberi nama sekolahnya Gracia Apriani Merdeka. Nah, sikapnya yang melampaui wewenangnya, nah apalagi di sini ada keterangan ini, yang melampaui wewenangnya sebagai atlet, nah itu berarti sudah masuk patriotisme gitu kawan-kawan ya. Jadi cara cepatnya boleh kawan-kawan masuk ke kalimat terakhir, bacanya nggak usah dari sini. Oh ternyata seperti itu. Begitu kawan-kawan. Azan, idap, izin mantap, bukan mantap. Next soal number 3. Di sini sudah disebutkan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol seru gitu ya. Selalu happy masalah yang sering menjadi sebail pus solution. Biar apa? Iya betul. Biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini. Gracia Poli dan Apriani Rahayu merupakan atlet muda yang sukses mencetak sejarah dengan menjadi pasangan ganda putri Indonesia pertama yang memenangi medali emas Olimpiade. Keberhasilan Gracia dan Apriani tak lepas dari dukungan yang diberikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan karyawan di Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Mereka berhasil meraih kejuaraan itu dengan perjuangan panjang melalui latihan keras dan disiplin yang ketat. Oh, sama aja soalnya kayak barusan, gak apa-apa ya. Ternyata pertanyaannya ada di sini. Apa? Perjuangan kedua atlet muda ini untuk menjuarai kompetisi hingga memperoleh medali emas dan mengharumkan nama bangsa termasuk sikap. Nah, kalau ini baru bela negara kawan-kawan, hati-hati. Kalau tadi masih sikap rela berkorban yang ditanyakan, kemudian juga ada sikap dia yang melebihi kewenangannya yaitu dengan mendirikan sekolah, gitu ya. Itu patriotisme. Nah, kalau ini perjuangan kedua atlet muda ini untuk menjuarai. Nah, kalau ada kata perjuangan biasanya nih ya,
apalagi di sini ada kata perjuangan gitu maksud Bang ya. Itu udah jelas bela negara. Itu perjuangan kedua atlet muda ini untuk menjuarai kompetisi hingga memperoleh medali emas dan mengharumkan nama bangsa termasuk sikap bela negara. Ada perjuangan gitu. Kalau tadi rela berkorban gitu ya untuk perjuangan. Kalau sekarang perjuangannya, maka itu bela negara kawan-kawan. Kenapa? Karena ini perjuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan wewenangnya sebagai atlet itu. Jadi kan kita bisa melakukan bela negara itu melalui beberapa cara. Ada melalui pendidikan kewarganegaraan kan? Ada melalui kita sebagai profesinya, kalau guru misalkan guru profesinya mengajar, maka kita bisa bela negara dengan cara apa? Memberikan pelayanan terbaik berarti mengajar gitu. Kalau atlet ya berarti tadi berjuangan atlet ini untuk menjuarai kompetisi gitu dan memperoleh medali emas. Itu bela negara kawan-kawan ya. Ya itu kawan-kawan bedanya dah. Nah, ini dasar hukumnya ada di UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1-nya mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal 9 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya pada ayat 2 keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana sudah dalam ayat 1 disenangkan melalui ini. Jadi bela negara itu bisa dilakukan melalui beberapa cara. Satu, pendidikan kewarganegaraan, ya berarti di sekolah ya. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, wajib militer itu gitu ya. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib nih pengabdian. Dan pengabdian sesuai dengan profesi. Nah tadi atlet Grisa sama Apria Rahayu itu dia berjuang sebagai profesinya yaitu seorang atlet. Nah, untuk menjuarai kompetisi hingga memperoleh medali emas. Berarti dia sudah melakukan bela negara gitu, aksi bela negara gitu kan ya. Atau lebih lanjutnya nih, bela negara itu adalah sikap dan tindakan semua orang sesuai dengan kewajibannya berdasar kepercayaan dan status untuk mendukung tujuan negara. Jadi sesuai dengan profesinya tadi ya gitu kan yang tadi. Bela negara bisa dilakukan dengan dua hal. Ada fisik, ada non fisik kawan-kawan. Pembelaan secara fisik meliputi perjuangan untuk berperang apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Jadi kalau ada peperangan, maka kita ikut wajib bela negara kawan-kawan, perang gitu ya, perang melawan negara asing gitu yang menjajah kita misalkan. Boleh ngumpet gitu ya di lubang, bikin lubang goa gitu ya kan. Kemudian pembelaan secara non fisik. Nah, kalau belum sekarang kita kan sudah merdeka gitu ya. Tinggal paling perjuangan kita adalah secara non fisik, yaitu untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme masing-masing rakyat gitu. Ya, tadi bisa melalui tadi kan profesinya, kemudian pendidikan gitu kan ya. Selain itu bela negara juga bisa dilakukan dengan cara berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara tuh. Berperan aktif untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Itu bela negara. Itu kan jadi soal yang tadi itu bela negara karena ada perjuangan. Itu berhubungan dengan pelaksanaan wewenangnya sebagai atlet. Jadi dia berjuang untuk menjuarai kompetisi hingga memperoleh medali emas dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Itu bela negara. Gitu kan kawan? Understand? Idap. Isi jaman top penutup next soal number 4. Di sini sudah semua masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh butuh susu gitu ya. Selalu bermasalah yang semuanya sebaik pus solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita bicara ya. Pertandingan olahraga layaknya sebuah perang di mana tidak hanya para atlet, masyarakat yang menjadi pun menjadi pejuang. Yang menonton maksudnya apa ini? Pembela tanah airnya, masyarakat pun gitu menjadi, ya itu salah saya ngetik, sorry siapa yang ngetik, mangaki berarti salah, mangaki gitu ya. Masyarakat pun menjadi pejuang pembela tanah airnya. Ada banyak contoh supporter membawa bendera negara ke stadion kompetisi olahraga nasional, mengenakan kostum nasional kan kita suka lihat kayak gitu ya. Kalau bobotoh misalkan ada The Jack, gitu kan, The Jack Mania ada bobotoh gitu kan ya. Dan mengecat wajah dengan warna bendera negara, yang satu merah, yang satu putih gitu kan ya. Kasihan yang hitam warnanya. Kayak Mang Age gitu ya. Meneriakan ya kan, bikin ya sundara kan, wih terpesona misalkan ya gitu ya. Aku terpesona misalkan ya untuk pemain Indonesia gitu kan. Bisa saja kayak gitu ya. Sering kita temukan ya. Untuk mendukung atlet atau tim olahraga kesayangannya.
Ketika menikmati olahraga, warga negara dari latar belakang yang berbeda-beda dapat bersatu demi membela atlet atau tim yang wakil negaranya. Atlet Indonesia ya mau pendukung bobotoh, misalkan mau bobotoh, mau The Jack, itu mereka bersatu saat yang didukungnya adalah Indonesia. Saat Persib dan The Jack ya itu tidak bersatu lagi itu ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya semakin bersatu gitu kawan kan ya, karena bagaimanapun bobotoh The Jack itu adalah tetap saudara-saudara kita ya dari bangsa Indonesia. Sikap supporter yang ditujukan dalam kasus di atas termasuk sikap bla bla bla: A. Nasionalisme, B. Bela negara, C. Patriotisme, D. Cinta tanah air, D. E. Kaupinisme. Nah kawan-kawan awas nih, jadi ceritanya ini ada supporter ya. Kalau supporter itu kan jadi menunjukkan ada mana nih tim yang mewakili negaranya, meneriakan dia untuk mendukung atlet atau tim olahraga. Jadi untuk mendukung tim kesayangan Indonesia, dia sampai mengenakan kostum nasional, kemudian kompetisi olahraga nasional, mengecat wajah dengan warna negara, bendera negara, meneriakan dia mendukung atlet atau tim olahraga. Nah, ini masuknya sikap cinta tanah air itu nasionalisme ya? Nasionalisme lah kawan-kawan. Di sini kan ada kata nasional itu apalagi ya di sini mah ya. Sikapnya supporter itu berarti ya menunjukkan sikap nasionalisme. Baru kalau ini jawabannya nasionalisme gitu, karena adanya sikap dari warga Indonesia untuk ini kawan-kawan ya, dengan dia mengenakan kostum nasional, mengecat wajah dengan warna negara gitu. Ini coba kita lihat pengertiannya. Nasionalisme itu adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas. Ada kata identitasnya. Tadi identitasnya apa? Ada lambang negara kan, kostum nasional, kemudian bendera negara gitu kan ya. Kemudian juga mengecat dengan warna bendera negara. Nah, ada identitas di sini. Bersama untuk sekelompok manusia yang punya tujuan atau cita-cita gitu. Kemudian juga atau perasaan yang cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Kalau nasionalisme, kalau kaupinisme sebaliknya. Jadi cinta tanah air tapi memandang rendah bangsa lain, itu nggak boleh ya. Nasionalisme dalam KBBI itu mencintai bangsa dan negara sendiri, itu kalau dalam KBBI. Kemudian sederhananya, nasionalisme itu yaitu sikap dan tindakan semua orang untuk identitas negara. Nah, bedanya ada identitas kayak tadi bendera kayak gitu ya. Kalau ada identitas negara berarti itu masuk ke nasionalisme gitu kawan-kawan ya. Kalau kesulitan bagaimana membedakan mana patriotisme, bela negara, nasionalisme dan cinta tanah air ini. Kalau nasionalisme itu ada kata identitas di sini ya. Understand? Idap, izin mantap. Kalau mantap, next, the last number. Di sini sudah disebutkan sebuah masalah, namun apa masalahnya minum jauh teboto sosok gitu ya. Selalu harga masalah gas menjadi sebaik mana? Oh ini solution biar apa? Iya betul, biar sih gitu kan ya. Dalam apel Tokyo, semua atlet sepeda terlihat menggunakan sepeda asli buatan Indonesia. Mereka dengan percaya diri bersaing dengan atlet-atlet dunia dengan menggunakan produk-produk terbatik. Sorry. Salah ngetik nih. Siapa yang ngetik? Berarti salah. Gitu ya. Mereka berdasar di atas sikap yang ditunjukkan oleh atlet bangsa dengan menggunakan sepeda buatan Indonesia menunjukkan ini bukan pengamalan, sorry. Menunjukkan sikap misalkan nasionalisme. Sorry nih. Aduh, belum keedit nih, sorry. Wrong gitu ya. B misalkan bela negara. C cinta tanah air. Sorry, salah ngetik. Belum ketik gitu ya. D misalkan patriotisme. E kaupinisme. Kalau kaupinisme itu jelas salah ya. Ini wrong, kebalikan nasionalisme. Nah, ini gimana nih kalau gini? Nah, kalau seperti ini ada kecintaan terhadap produk-produk dalam negeri. Nah, itu berarti menunjukkan sikap cinta tanah air gitu kawan-kawan ya. Dengan bangga menggunakan sepeda buatan asli Indonesia. Jadi cinta terhadap produk dalam negeri, berarti cinta tanah air gitu kan kawan ya. Gitu. Mirip dengan nasionalisme tapi di sini berbeda. Gitu ya. Definisinya apa? Sikap tanah air adalah cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan terhadap bangsa. Udah deh gitu kawan ya, cinta tanah air itu. Jadi kalau cinta produk itu masuknya ke cinta tanah air lebih tepatnya. Begitu kan? Understand? Idap.
Mantap. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu yang bisa diberikan saat ini oleh Mak Aki, mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan apa ya, sedikit petunjuk gitu ya untuk kawan-kawan yang agak kesusahan membedakan mana yang nasionalisme, mana yang bela negara, mana yang cinta tanah air, mana yang patriotisme. Inilah contohnya. Kalau ada kawan-kawan yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar pokoknya ya. Insya Allah kalau ada waktu mungkin kan Mak Aki balas satu persatu. Dan jangan lupa kawan-kawan ya, di samping kawan-kawan memaksimalkan usaha yang rajin dan rutin, agar kawan-kawan juga tidak lupa untuk memaksimalkannya dengan doa gitu ya. Karena tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan doa. Ingat tadi Grey sama siapa tadi? Dia juga si Grey sama Apriliani itu meraih kesuksesan karena melalui perjuangan yang panjang, latihan keras dan disiplin. Kawan-kawan harus disiplin waktu. Jadwalkan sehari berapa menit untuk belajar ya, untuk menonton video Mak Aki gitu ya misalnya. Jadwalkan tuh sehari berapa video ya, kemudian berapa baca. Kalau gak ngerti tanyakan gitu ya. Tinggalkan pertanyaan di kolom komentar apa yang mau dibahas gitu kan. Nanti insya Allah dibuatkan videonya gitu oleh Mak Aki ya. Kemudian juga disiplin tadi dalam waktu, kemudian juga rela berkorban juga harus dimiliki oleh kawan-kawan. Korbankan waktu ya, kecuali untuk waktu ibadah gitu ya. Waktu ibadah berhenti dulu untuk istirahat, waktu makan berhenti dulu makan gitu agar sehat. Percuma kan kita terus berlatih kalau nggak makan bahaya gitu, nanti sakit gitu kan ya. Pokoknya maksimalkan usaha, maksimalkan doanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar dimudahkan dalam segala urusannya, dalam menjawab soal-soal yang diberikan, agar diberi petunjuk ketika kawan-kawan tidak tahu, jadi menjadi tahu nanti kalau dia sudah diberi tunjuknya. Kalau Allah sudah ridho, kun payakun gitu ya, tidak ada yang mustahil di sisi Allah gitu kan. Oke, thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.